Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membimbing proposal skripsi yang kedua, yakni proposal skripsi yang sudah direvisi atas nama Leni Aqidatul Baqiyah, nomor induk mahasiswa 173217034, program mahasiswa program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang mana proposal skripsi ini berjudul Makna Solidaritas Sosial bagi Komunitas Gangster atau Studi Komunitas Gangster di Jalan Kerajaan 1, Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik. Maka pada kesempatan ini saya akan mengoreksi mulai halaman judul atau pada sampul depan ini sebelum melihat yang lain. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa untuk membuat judul itu harus makna judulnya singkat tapi bermakna. Di sini judulnya adalah sudah bagus, yakni makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster. Kemudian dalam kurung, studi komunitas gangster di Jalan Kerajaan 1, Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Di dalam judul yang besar ini, di sini ada kalimat komunitas gangster. Maka selanjutnya sebagai judul utama itu selanjutnya jangan ada pengulangan kalimat. Jadi di sini
Di sini ada kalimat komunitas gangster yang sama dengan yang atas ini, maka di bawah ini harus dihilangkan supaya tidak ada pengulangan kalimat yakni komunitas gangster. Maka di sini studi atau begini, makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster, studi kasus itu, studi kasus di Jalan Kerajaan 1, Desa Pangkakulon, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Jadi judul itu sederhana, tapi bagaimana bisa membuat menarik bagi pembaca dan jangan ada pengulangan kalimat. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu yang bagian bawah, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020. Maka kita bandingkan dengan contoh di buku pedoman skripsi. Di sini tertulis program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016. Coba kita lihat revisi proposal Saudara Leni ini. Maka di sini program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Maka kalimat Surabaya ini masuk ke atas sini, jadi langsung tanpa di enter ke bawah, tapi kalimatnya langsung sebagaimana contoh di buku pedoman Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kemudian di bawahnya tahun 2020. Untuk penulisan proposal skripsi dan skripsi itu menggunakan mulai awal sampai akhir sebagaimana di buku pedoman itu menggunakan huruf Times New Roman. Kita lihat dulu di buku pedoman. Pada bab 4 di buku pedoman penulisan skripsi, di bab 4 tentang format dan teknik penulisan skripsi. A. Format skripsi, 1. Jenis dan ukuran kertas. Kemudian yang kedua, spasi, jenis dan ukuran huruf. Di sini dijelaskan di dalam buku pedoman penulisan skripsi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bagian kedua, yakni tentang spasi, jenis dan ukuran huruf, ini dijelaskan di dalam buku pedoman penulisan skripsi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini dijelaskan bahwa skripsi itu ditulis
dengan spasi ganda dan menggunakan font Times New Roman. Jadi Saudara Leni mohon diperhatikan untuk fontnya harus menggunakan font Times New Roman, karena di sini kelihatannya fontnya berbeda begitu. Jadi mohon menggunakan font Times New Roman. Sebagaimana yang ada di buku pedoman penulisan ini. Selanjutnya kita lihat dulu ke bawah di bagian persetujuan pembimbing. Di sini masalah judul lagi, jadi mohon judul direvisi sebagaimana yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwa judul itu tidak ada kalimat pengulangan, yakni di sini tertulis komunitas gangster. Di sini juga studi komunitas gangster lagi, maka yang di bawahnya ini dihapus saja, yang ini dihapus, diganti studi kasus, studi kasus. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Untuk yang poin pertama ini ada hanya, kemudian poin yang kelima juga ada hanya, kita lihat dulu di buku pedoman tentang kata pengantar ini. Di buku pedoman penulisan skripsi juga ada contoh tentang bagaimana kalimat pengantar, bagaimana membuat kalimat pengantar. Kalimat pengantar itu adalah ucapan terima kasih yang kita tujukan kepada seseorang yang sangat berjasa dalam penulisan proposal skripsi maupun penulisan skripsi. Kita lihat dulu di kata pengantar. Ini contoh kata pengantar di buku pedoman penulisan skripsi pada lampiran 12 halaman, tidak ada halaman, cuma ini lampiran yang ke-12 tentang kata pengantar. Coba kita bandingkan dengan kata pengantar yang miliknya Saudara Leni. Maka di sini kita lihat dulu ini
Contohnya Surabaya 5 Juli 2016, penulis Citra Dwi Mastia. Maka di sini penulisnya kita naikkan ke atas ini, di bawahnya Surabaya, di sini penulis. Kemudian yang ini kita hapus, penulis yang ini kita hapus, kemudian garis ini juga kita hapus. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bawah. Kita lihat dulu di buku pedoman. Jadi di buku pedoman penulisan skripsi, untuk penulisan proposal skripsi itu A. latar belakang masalah, B. rumusan masalah, C. tujuan penelitian, D. manfaat penelitian, E. definisi konseptual, F. kajian pustaka, G. penelitian terdahulu, H. kerangka teori, I. metode penelitian. Metode penelitian ini ada poin 1 sampai 7. Kemudian J. sistematika pembahasan, K. jadwal penelitian. Coba kita lihat proposal skripsinya saudara Leni ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Betul, latar belakang masalah. Jadi di sini latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, B. rumusan masalah. B. rumusan masalah. C. tujuan penelitian. Tujuan penelitian, ketikannya salah ini. Tujuan penelitian. Yang D. manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Yang E. definisi konseptual. Oke. Kemudian yang F. kajian pustaka. Oke. Yang G. penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu, betul. Yang H di buku pedoman kerangka teori. Kerangka teori. Kemudian yang I. metode penelitian. Yang I. metode penelitian. Metode penelitian ini ada poin 1 sampai 7. Oke. Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Kemudian yang C. sistematika pembahasan. Nah, yang K. jadwal penelitian. Di proposal saudara lain ini belum ada yang K, yaitu jadwal penelitiannya. Jadi K di sini adalah
sebagaimana di buku pedoman jadwal penelitian. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian. Oke, kita lanjutkan yang bawahnya lagi. Perlu dipahami bahwa setelah kita memberikan footnote seperti ini, maka setelah footnote itu, setelah footnote di bawahnya ini, lebih baik adalah pendapat si penulis tentang apa yang disampaikan oleh si tokoh ini atau yang diambil footnote-nya. Jadi penulis harus memberikan argumentasi, memberikan argumen setelah pendapat tokoh atau footnote, setelah pendapat tokoh. Oke, kita ke bawah dulu. Untuk menuliskan nama tokoh yang kita jadikan referensi atau footnote, itu jangan salah menulis namanya, karena nama yang sudah kita kenal itu semua akan tahu, pembaca juga tahu. Jadi jangan sampai salah untuk menuliskan nama yang kita jadikan referensi dalam penulisan proposal skripsi maupun skripsi kita. Contohnya ini Sukanto, ini ada sambungannya, yaitu Sujono Sukanto. Jadi jangan hanya ditulis Sukanto saja, tapi ini nama sudah kita kenal, jadi kita tambahi Sujono Sukanto atau dicek di bukunya. Oke, kita ke bawah lagi. Di footnote yang kedua ini, di sini tertulis hal ini dipertegas oleh, ini tulis ketikannya juga salah. Hal ini dipertegas oleh Rucek dan Waren. Nah, ini apa lagi nih? Salah ketikan. Nah, setelah kita cek di sini, interaksi merupakan dasar dari segala proses sosial. Ini didapat dari mana? Kalau memang buku aslinya Rucek dan Waren ini tidak apa-apa, tapi kalau memang ini dikutip oleh orang lain, maka dipertegas di sini. Kalau ini miliknya Abdullah Sani, bahwa di sini harus dipertegas sebagaimana yang dipertegas oleh Rucek dan Waren dalam bukunya Abdullah Sani, begitu. Ini juga ketikannya salah ini. Mohon diperhatikan, kalau sudah memakai footnote, jangan memakai innote. Ini namanya innote. Jadi harus konsisten
sejak awal sampai akhir harus menggunakan footnote, jangan menggunakan endnote. Jadi di sini saudara Leni mengatakan menurut Redfield dalam Layyah 1983 halaman 5. Nah, Layyah ini Anda ambil dari mana bukunya? Mohon disebutkan. Bukunya apa? Bukunya buku apa? Jadi mohon kalau memakai footnote seperti ini ya footnote terus, jangan pakai endnote seperti ini, mohon diperhatikan. Kemudian di bawahnya ini ada tertulis bahasa asing atau bahasa Inggris ini, community sentiment. Maka kalau ada kalimat asing, baik itu bahasa Jawa, bahasa Inggris atau yang lain-lain, itu harus diketik miring, tercetak miring, harus miring. Selanjutnya, kalau ada kalimat di seperti ini, coba kita besarkan ya. Kalau ada kalimat di seperti ini, kalau D-nya menunjukkan tempat, kalau D-nya ini menunjukkan tujuan, maka D-nya ini dipisah. Di mana? Di sana. Begitu, harus dipisah. Oke, kita lanjutkan ke bawah lagi. Untuk footnote yang kedua ini, Abdullah Sani, ini ada komanya. Jadi di dalam buku pedoman untuk penulisan footnote itu nama lengkap tidak dibalik, sehingga kalau nulis footnote namanya langsung, tapi kalau nanti daftar pustaka itu dibalik. Jadi ini Abdullah Sani, tidak ada komanya mestinya. Oke, lanjut ke bawah. Coba kita lihat yang footnote yang keempat ini. Kita lihat footnote yang keempat. Kita baca dulu. Dan juga atas dasar saling butuh, yaitu individu yang tergabung dalam sebuah kelompok tersebut merasakan bahwa dirinya tergantung pada komunitasnya tersebut, baik secara fisik maupun psikologis. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa setelah footnote ini itu harus ada pendapat si penulis, harus ada pendapat penulis. Jadi jangan langsung ini. Jadi bunyinya adalah sebagaimana yang dikatakan di atas menurut penulis titik begitu. Selanjutnya kita lihat sampai ke bawah. Sebagaimana yang saya koreksi yang kemarin, bahwa di dalam latar belakang masalah itu si peneliti atau si penulis atau saudara Leni ini harus bisa menjelaskan alasan mengapa
tertarik dengan penelitian ini. Jadi yang pertama, kenapa tertarik? Begitu. Mengapa kok tertarik memilih judul ini? Dan yang kedua, saudara ini harus bisa menjelaskan apa uniknya penelitian ini. Apa uniknya penelitian ini dibanding dengan penelitian yang lain. Jadi ini harus dijelaskan lagi di halaman latar belakang masalah. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Oke, tidak ada masalah di sini. Tujuan penelitian tidak ada masalah. Yang B, manfaat penelitian. Kemudian definisi konseptual. Definisi konseptual itu adalah tujuannya adalah menjelaskan judul kepada setiap pembaca supaya pembaca itu memahami tentang penelitian yang saudara lakukan. Coba kita lihat di sini makna solidaritas sosial. Jadi di sini di dalam definisi konseptual yang Anda kemukakan, makna solidaritas sosial ini Anda harus menjelaskan makna solidaritas sosial yang Anda maksud di dalam penelitian ini. Jadi di sini Anda masih belum mengungkapkan makna solidaritas sosial yang Anda maksudkan di dalam penelitian saudara itu apa. Jadi jelaskan makna solidaritas sosial ini sesuai penelitian saudara, sesuai penelitian saudara. Karena di sini masih umum, belum fokus menjelaskan makna solidaritas sosial yang Anda maksud dalam penelitian ini apa, sehingga pembaca itu memahami yang Anda maksud dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, komunitas gangster atau gangster community. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa jika menulis bahasa asing itu harus dicetak miring, cetak miring. Di sini juga Anda harus bisa menjelaskan apa sih komunitas gangster yang Anda maksud dalam penelitian saudara. Lebih baiknya di sini kalau memang Anda ingin membagi komunitas kemudian di sini gangster, maka lebih baik ini dikasih angka saja atau huruf
karena ini sudah 2, maka di sini 2A kecil komunitas, kemudian di sini B. Kemudian di bawahnya lagi ada C, yaitu yang langsung berbunyi komunitas gangster. Yang Anda maksudkan apa, sehingga pembaca akan memahami judul penelitian yang Anda lakukan ini. Jadi di sini ada 2A komunitas, kemudian 2B gangster, kemudian C ini komunitas gangster. Ini Anda jelaskan apa yang dimaksud komunitas gangster dalam penelitian saudara ini apa, sehingga pembaca mengetahui. Karena saya lihat di sini belum fokus, karena ini masih umum, sehingga pembaca masih bingung dengan penelitian saudara ini. Oke, kita lanjutkan ke bawah. F. Kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini adalah membahas lebih dalam dan lebih detail dari definisi konseptual. Ini ketikannya salah, ini tinggal direvisi. Yang pertama, solidaritas sosial. Kemudian ini apa, ini footnote yang ke-11. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa Anda jangan hanya menampilkan footnote-footnote ini tanpa penjelasan saudara tentang solidaritas sosial. Contohnya ini 11, footnote yang ke-11, kemudian footnote yang ke-12, kemudian footnote ke-13, kemudian footnote yang ke-14, kemudian footnote ke-15, kemudian footnote yang ke-16, kemudian footnote yang ke-17, kemudian lagi footnote yang ke-18. Jadi mohon setelah Anda menampilkan footnote-footnote atau pendapat-pendapat para tokoh, maka di sini di bawahnya itu harus ada pendapat saudara setelah Anda menampilkan tokoh-tokoh itu, atau kesimpulan saudara setelah menampilkan pendapat para tokoh tentang solidaritas sosial. Jadi di sini pendapat penulis itu penting. Pendapat penulis. Selanjutnya, komunitas gangster atau gabungan pemuda setro. Coba dilihat di sini. Footnote
yang 19. Bentar, saya cek. Kok tidak ada ini? Ini footnote yang ke-19, tapi di sininya nggak ada. Ini mohon di footnote ke-19 ini apa maksudnya? Coba dijelaskan kembali footnote yang ke-19 ini. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Saudara ini harus bisa menjelaskan komunitas gangster ini berdiri tahun berapa, kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas gangster ini, apa yang melatar belakangi. Berdiri tahun berapa, kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas gangster ini. Jadi Anda harus bisa menjelaskan siapa ketuanya, kemudian jumlah anggotanya berapa sampai sekarang. Jadi pembaca itu akan jelas memahami komunitas gangster yang Anda maksud itu. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Penelitian terdahulu. Sebagaimana yang sudah saya katakan pada waktu yang pertama, saya mengoreksi bahwa penelitian terdahulu ini adalah si penulis atau saudara Leni bisa menampilkan penelitian terdahulu yang sama persis dengan penelitian yang Anda lakukan, tapi penelitian yang Anda lakukan itu berbeda dengan penelitian terdahulu dan punya keunikan, sehingga antara penelitian saudara dengan penelitian terdahulu itu meskipun ada persamaan, tapi ada perbedaan dan keunikan di dalamnya, dan itu bisa Anda jelaskan di dalam penelitian terdahulu ini setelah Anda menampilkan penelitian orang lain. Oke, kita ke bawah terus. Di sini mohon setiap setelah menampilkan footnote itu ada kalimat penulis dari ketiga penelitian terdahulu di atas. Ini dipisah di atas ini, di atas, menurut penulis begitu, menurut penulis ada kalimat begitu, menurut penulis bahwa
penelitian yang mereka teliti adalah tentang solidaritas sosial yang ada di dalam ini dipisah ya dinnya sebuah kelompok yang ada di daerah tertentu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampai ke bawah ini ya, gitu ya. Kemudian yang H, kajian teori solidaritas sosial. Jadi di dalam kajian teori ini, di dalam kajian teori solidaritas sosial ini, Emil Durkheim, maka saudara ini harus bisa menjelaskan apa teori solidaritas sosial menurut Emil Durkheim itu. Setelah itu, setelah teori solidaritas sosial Emil Durkheim dijelaskan, maka saudara Leni bisa mengaitkan atau menghubungkan teori solidaritas sosial Emil Durkheim dengan penelitian Anda ini. Misalnya di dalam teori solidaritas sosial Emil Durkheim ini membagi solidaritas sosial itu menjadi dua, solidaritas mekanik dan organik. Maka setelah Anda bisa menjelaskan teori solidaritasnya Emil Durkheim, yaitu ada dua, solidaritas mekanik dan organik, maka solidaritas sosialnya komunitas gangster ini termasuk solidaritas yang mana itu. Jadi mohon sekali lagi Anda bisa nanti menjelaskan. Jadi selanjutnya sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, setelah footnote semacam ini 23, kemudian 24, kemudian 25 ini footnote, 26, kemudian mana lagi ini, jadi setelah Anda menampilkan footnote tentang solidaritas sosial ini, mohon ada penjelasan saudara. Jadi jangan hanya menampilkan footnote itu tidak boleh. Jadi setelah footnote atau pendapat tokoh, setelah footnote, maka di bawahnya ada penjelasan penulis, sehingga kesannya tidak memindah buku ke proposal skripsi atau memindah buku ke skripsi. Jadi setelah menampilkan pendapat para tokoh, maka penulis juga harus memberikan argumentasinya. Selanjutnya ke bawah, I, metode penelitian. Nah, ini ketikannya ini agak ke bawah, mohon diataskan. Satu jenis penelitian. Jenis penelitian ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dan Anda ini
menampilkan penelitian kualitatif. Nah, ini ketikannya salah dulu sebentar. Nah, di sini Anda memilih penelitian kualitatif. Sama juga setelah Anda menampilkan pendapat para tokoh tentang penelitian kualitatif di footnote 27, footnote 28. Nah, begini bagus ini, ada pendapat si peneliti. B. Studi kasus. Setelah Anda menampilkan beberapa pendapat tokoh tentang apa itu studi kasus, maka Anda juga harus bisa menjelaskan penelitian Anda ini studi kasusnya apa. Dijelaskan di sini, ini harus ditambahi bahwa yang dimaksud studi kasus di sini adalah komunitas gangster yang ada di desa ini, wilayah ini, begitu. Harus ada penegasan begitu. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian, sehingga penulis bisa menjelaskan lokasinya di mana penelitiannya, kemudian waktunya kapan. Ini ketikannya salah ini. Mohon yang ketikan-ketikan salah ini direvisi ulang. Yang ketiga, pemilihan subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah anggota komunitas gangster serta masyarakat yang ada di desa tersebut. Desa tersebut itu sebutkan desa apa. Jadi tidak hanya desa tersebut, sehingga pembaca akan paham. Tidak hanya penulisnya saja yang paham, tapi pembaca juga paham tentang tulisan atau penelitian kita ini. Jadi tersebut ini diganti di desa mana, begitu tepatnya. Kemudian ini ketikan salah juga ini. Di dalam pemilihan subjek penelitian ini, Anda juga harus bisa menjelaskan nama-nama atau ketua komunitas gangster ini. Sebab pasti Anda
akan menuju siapa yang akan didatangi untuk dijadikan wawancara atau subjek penelitiannya. Yang keempat ini untuk penulisan nama-nama tokoh jangan sampai salah. Tahap-tahap penelitian: 1. Tahap pralapangan menyusun rangkaian penelitian sampai ke bawah. Kemudian setiap subbab semacam ini mohon dijelaskan kembali. Misalnya 1. Tahap pralapangan A, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian ini apa yang dilakukan oleh penulis, kemudian memilih lapangan penelitian ini juga apa yang dilakukan penulis. Memilih lapangan penelitian ini harus dijelaskan juga oleh si penulis. Kemudian yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini salah ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. Ini sebagai berikut. 2. 1. Observasi. Nah, di sini di observasi ini Anda juga menjelaskan pendapat para tokoh tentang makna observasi. Kemudian si penulis juga menjelaskan apa yang dimaksud observasi penulis di dalam penelitian ini. 1. Observasi. Yang kedua, wawancara. Ini ketikan salah. Wawancara juga begitu, atau interview. Anda menjelaskan tentang pendapat para tokoh, apa itu wawancara. Kemudian Anda jelaskan siapa saja atau Anda melakukan wawancara dalam penelitian ini dengan siapa. Kemudian ini dihapus saja ini. Jadi tadi yang 5 ini teknik pengumpulan data. Saat A, observasi. Kemudian B, wawancara. Yang C, studi dokumentasi. C, dokumentasi. Ini dihapus saja. C, dokumentasi. Jadi dalam dokumentasi ini sama, Anda menjelaskan tentang pendapat tokoh, apa itu dokumentasi atau studi dokumentasi. Di dalam dokumentasi ini sama, Anda menjelaskan apa itu dokumentasi, kemudian apa itu dokumentasi menurut para tokoh, kemudian Anda juga menjelaskan ketika Anda meneliti tentang penelitian ini, dokumentasi apa saja yang Anda gunakan. 6. Teknik analisis data. Reduksi data. 1. Reduksi data. Yang kedua, display data. Sebagaimana yang saya jelaskan, bahwa mohon sejak awal konsisten. Kalau menggunakan peneliti ya peneliti, kalau penulis ya penulis. Kalau Anda
sejak awal penulis ya penulis, kalau peneliti ya peneliti. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kemudian yang ketujuh, teknik pemeriksaan keabsahan data. C, sistematika pembahasan. I, metode penelitian. K, jadwal penelitian. Nah, ini ketikannya salah. Jadwal penelitian ini tetap bisa Anda gunakan atau Anda buat semacam tabel begitu. Di sini ada di buku pedoman itu sudah ada contohnya. Coba contoh dari jadwal penelitian, contoh dari jadwal penelitian. Karena memang yang tahu jadwal penelitian itu adalah si peneliti atau si penulis, maka tetap ini bisa dibuat, jadwal penelitian ini bisa dibuat semacam tabel begitu. Jadi begini, jadwal penelitian ya. Jadi ini nomor terus ini jadwal penelitian. Misalnya bulan Desember. Jadi bulan Desember ini minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ini contoh saja supaya Anda bisa membuat semacam ini. Nomor 1 misalnya minggu ke-1 ini apa, atau ini ditambahi materinya ya. Minggu ke-1 ini adalah pembimbingan proposal. Kemudian minggu kedua revisi proposal, begitu. Proposal. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Kita lihat dulu, kalau footnote itu nama langsung, kalau di daftar pustaka itu namanya dibalik. Jadi mohon menulis nama tidak boleh kurang atau salah. Contohnya ini. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ini
Jadi untuk menulis nama tokoh atau nama pengarang buku yang sudah kita kenal bersama, jangan sampai salah atau kurang, karena semua pasti tahu, jadi jangan sampai salah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Revisi yang kedua ini dari saya, koreksi saya tentang proposal skripsi Anda. Mohon diperhatikan dan direvisi kembali catatan-catatan saya ini. Dan setelah Anda revisi, kemudian dikumpulkan lagi ke saya melalui PDF, kemudian saya baca lagi yang ketiga agar menuju kesempurnaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga proposal skripsi Anda ini semakin baik dan menuju kesempurnaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.